Saya izin menjawab pertanyaan dari Deva. Tadi Deva bertanya bagaimana pada saat seseorang menghirup asap rokok atau kabut asap tebal akibat pembakaran sampah yang mengakibatkan respon umum yang diberikan seperti terbatuk-batuk hingga mengeluarkan air mata. Terkait dalam hal tersebut, bagaimana mekanisme pernapasan pada saat menghirup asap tersebut hingga menyebabkan hal demikian. Nah, sebenarnya mekanisme pernapasannya itu sama saja. Kan pertama itu proses dari oksigenasi itu dimulai dari pengambilan oksigen di atmosfer yang kemudian masuk ke dalam rongga hidung atau mulut, kemudian masuk ke faring, laring, dan selanjutnya masuk ke organ pernapasan bawah lainnya seperti trakea, bronkus, lalu ke bronkiolus, dan masuk ke alveoli. Nah, kan perlu diketahui juga partikel yang ada di atmosfer itu kan ukurannya berbeda-beda. Yang pertama, partikel itu ada yang besarnya 10 mikrometer, partikel itu bisa disaring oleh bulu-bulu hidung. Nah, kalau yang partikel lebih kecil lagi itu dapat masuk lebih dalam lagi. Nah, yang bisa masuk ke dalam lebih dalam lagi itu nanti pada saat di laring itu terdapat namanya epiglotis. Nah, di epiglotis ini adanya silia atau bulu-bulu halus getar yang berfungsi untuk menyaring debu, kotoran atau benda asing yang kecil. Nah, adanya benda asing atau kotoran tersebut memberikan rangsang kepada selaput lendir dan silia sehingga terjadi bersin dan batuk. Nah, akibatnya benda asing atau kotoran bisa dikeluarkan melalui hidung dan mulut. Nah, jadi nanti yang masuk ke dalam pernapasan udara yang masuk itu udah benar-benar bersih. Nah, jadi kesimpulannya mekanismenya itu ada 4 fase nih, Deva. Nah, yang pertama itu ada namanya fase iritasi. Nah, di mana salah satu saraf sensoris nervus vagus di laring, trakea atau di bronkus besar itu akan terangsang dan menimbulkan efek batuk. Nah, yang kedua itu ada namanya fase inspirasi. Nah, itu kita ketahui bahwa semakin inspirasi terjadi secara dalam dan cepat sehingga jumlah udara yang masuk ke dalam paru-paru itu banyak atau dalam jumlah yang besar. Nah, yang ketiga itu ada fase kompresi, di mana fase ini dimulai dengan tertutupnya glotis dan batuk dapat terjadi tanpa penutupan glotis. Nah, karena otot-otot ekspirasi itu mampu meningkatkan tekanan intratoraks walaupun glotis tetap terbuka. Nah, yang terakhir itu di fase ekspirasinya. Nah, di fase ekspirasinya ini yang batuk yang sebenarnya batuk terjadi. Jadi pada fase ini glotis akan terbuka secara tiba-tiba akibat kontraksi aktif dari otot-otot ekspirasi. Nah, kemudian terjadilah pengeluaran udara dalam jumlah yang besar dengan kecepatan yang tinggi disertai dengan pengeluaran benda-benda asing. Nah, gerakan glotis itu otot-otot pernapasan dan bronkus sangat penting dalam mekanisme karena merupakan fase batuk yang sesungguhnya. Nah, terus sedikit info lagi. Nah, kan kalau orang batuk itu suaranya berbeda-beda. Nah, itu karena terjadi getaran sekret yang ada di dalam saluran nafas dan pita suara. Mungkin itu dari saya, mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan, boleh. Baik, terima kasih Agung atas jawabannya terkait dengan 4 fase yang menjadi mekanisme dari pertanyaan saya. Terima kasih Agung. Ya, mungkin nanti saya kirimkan foto juga ya ke grup tentang bagaimana mekanismenya batuk tadi. Agung. Ya. Izin bertanya, tadi kan dari jawaban buat Deva tadi kan Agung nyebut kalau misalkan tiap orang
yang batuk itu suaranya beda-beda karena sekretnya. Jadi bisa aja dong kalau misalkan yang maksudnya yang kayak batuk yang ada sekret. Kadang ada kan yang batuk kering sama batuk enggak. Itu Agung kira-kira bisa nambahin nggak atau gimana kira-kira? Kira-kira bisa bedain nggak orang yang batuknya suara itu yang kayak gimana gitu? Ya, coba bedain batuk merdu sama batuk nggak merdu gitu ya, Lis. Mungkin kan aku bilang ada suara beda-beda. Maksudnya kayak gimana? Ya, batuk kering, batuk basah gitu deh. Ya, gitu ya Lisa ya. Ya, Bu. Ini mungkin ya Mem karena suaranya orang itu sendiri terus kena getaran sekret itu makanya suaranya beda-beda gitu. Ya itu kata Deva ada iklan obat batuk. Ada iklan obat batuk, iya. Oke, boleh. Pertanyaannya seru banget nih. Ayo, gimana kok bisa beda-beda suara batuknya gitu kata Lisa? Ada yang mau nambahkan? Salwa izin menambahkan, Mem. Ya, boleh. Jadi antara perbedaan batuk itu ada juga karena pengaruh dari, kan tadi udah dikasih tahu Agung kalau ada sekret gitu ya. Jadi kalau sekret kan pasti ada cairan dahak gitu maksudnya. Jadi kalau yang berdahak kan ada lendirnya gitu. Jadi batuk dia tuh kayak lebih menggema gitu suaranya. Sedangkan kalau kering lendirnya itu malah kurang gitu. Jadi suara dia nggak menggema, cuman malah kadang sampai kalau yang batuk kering tuh sampai nggak bisa ngomong gitu karena gatel gitu di lehernya juga. Nah, gatel-gatel itu juga bisa menyebabkan dari perbedaan suara itu tadi, Mem, gitu. Kalau menurut saya gitu, Mem. Sekian, terima kasih. Oke. Menambahin, Mem. Thank you, Salwa. Silakan. Ya, ya. Ayo, Aji. Ini sebenarnya saya mau nambahin yang jawaban pertama tadi sih, cuman kayak pertanyaan Lisa juga menarik nih. Yang tadi Lisa kan nanya tentang ini ya, kenapa bisa beda-beda gitu. Terus juga batuk kering sama batuk basah gitu ya. Sebenarnya kalau batuk basah iya sama kayak dibilang Wawa tadi gitu ya, itu karena ada lendir yang disekresi di bagian dekat rongga mulut kita gitu, di bagian mulut lah gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya sekresi yang batuk basah ini itu juga sebenarnya dipengaruhi sama suhu gitu, sama suhu baik itu dari luar ataupun dari dalam tubuh gitu. Jadi kelembapan tuh ngaruh buat batuk berdahak kayak gini, batuk basah kayak gini. Nah, kalau batuk kering itu sebenarnya cuma bisa dirasain sama orang itu sendiri sih yang mengalami batuk basah atau batuk kering gitu ya. Kalau cuma dengan suara doang sebenarnya kita agak susah gitu kan, karena kita nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngerasain gitu kan apa yang orang ini rasain gitu pas lagi batuk gitu kan. Nah, kalau batuk kering itu sebenarnya apa ya? Ya ada lendir gitu, ada cairan juga di mulut kita, cuman yang nggak sebanyak yang pada saat batuk basah gitu kan. Nah, kalau batuk kering ini itu mungkin suaranya agak gimana ya, agak lebih kecil gitu, bukan kecil sih, agak kasar lah bahasanya gitu ya. Gimana ya definisinya? Jadi kayak agak beda gitu dibanding batuk basah gitu kan. Soalnya batuk kering ini tuh lebih apa ya? Lebih banyak pergesekan dari jaringan-jaringan gitu, jaringan kulit kita di bagian mulut gitu pada saat batuk basah gitu kan. Nah, itu sama kayak yang dibilang Agung tadi tuh, yang pada saat otot otot glotis ya, otot glotis itu. Nah, gerakan glotisnya itu tuh pada saat batuk kering itu kayak gimana ya, kayak dipaksa banget keluar gitu kan. Nah, itu ada terjadi pergesekan dari kulitnya itu gitu loh. Oh ya, terus juga ini buat yang pertanyaan Deva ini nambahin aja. Jadi pada saat kita batuk gitu ya, batuk yang kayak dipaksain gitu karena suatu hal gitu ya, itu bisa terjadi juga pada saat kita menghirup ya. Menghirup kan kita menghirup udara dari luar. Nah, itu kan pada saat fase inspirasi otot diafragma kita kayak mengembang kan, yang apa ya, melebar gitulah, diafragma melebar, tertarik ke bawah kan. Nah, itu paru-paru melebar. Nah, pada saat kita batuk gitu ya, jadi sebelum batuk nih, pada saat kita inspirasi, pada saat kita napas, itu kan udara masuk paru-paru kita, paru-paru mengembang. Terus otomatis glotis menutup kan, karena buat menjaga udara tersebut dulu gitu loh. Nah, pada saat kita batuk, itu tuh kayak glotisnya itu secara dipaksa buat ditekan keluar, makanya tiba-tiba kayak ada yang bunyi kencang gitu kan. Jadi glotisnya itu yang awalnya menahan kayak dipaksa dorong keluar gitu pada saat batuk. Jadi makanya bunyi itu tuh bisa terjadi karena glotis ini juga kayak gitu. Kayak gitu, Lis. Sama Depa mungkin buat tambahan aja, Mem. Oke. Kira-kira Lisa. Ya, ayo Lisa.
Iya, Mem, maksudnya jadi kayak lebih ada bayangan aja gitu tadi, kayak maksudnya kayak gimana. Terus penasaran aja tadi, jadi nanya dikit lagi gitu. Tapi Oke, udah nanya dikit cukup lagi. jelas. Udah cukup jelas kok, Mem, dari jawaban Agung juga Oke, yang di good. awal. Oke. Tadi Lisa mau nanya lagi katanya. Enggak, Mem. Aman. Aman. Oke. Ya, apakah ada hubungannya dengan sistem saraf? Tadi belum cerita tentang sistem sarafnya nih. Kalau misalnya ada apa namanya malam-malam ya lagi tidur, terus ada asap gitu ya. Apakah kita juga akan batuk? Kan tadi ya, batuk itu sebagai respon ya, respon terhadap zat asing, bisa macam-macam ya, tidak hanya asap. Bisa juga karena bakteri, bisa juga karena virus, debu gitu ya, macam-macam ya. Jadi itu adalah mekanisme pertahanan alami kan sebenarnya. Mekanisme pertahanan alami sistem pernafasan untuk bisa mengeluarkan tadi zat asing dengan cara batuk itu berarti dia mendorong tadi ya seperti yang dijelaskan oleh Agung, mendorong apa namanya zat asing tersebut untuk keluar dari sistem pernafasan. Ya, yang paling penting yang dijaga itu adalah supaya jangan masuk ke paru. Itu. Jadi di sistem saluran pernafasan atas itu sudah didesain ya supaya bisa berespon terhadap zat asing yang masuk. Ya, salah satunya tadi dengan cara membuka atau menutup glotis di saat tertentu, misalnya seperti itu. Tapi adakah nih ya, adakah hubungannya dengan saraf, dengan otak gitu ya, misalnya ya, pada saat Anda tidur terus ada asap gimana? Coba. Ada, Mem, itu, Mem. Pasti ada sih, Mem. Itu ngaruhnya ke gimana? parasimpatik nggak sih, Mem? Gimana? Coba bisa diceritakan? Ada refleks respiratorik, Miss, yang iritasinya gitu. Oke, bicara di bagian korteksnya dulu, ya kan? Bagian kesadaran pada saat tidur itu kan sebenarnya tidak sadar ya, benar nggak? Iya, Mem. Benar nggak? Iya, Iya, iya. Kalau terus lagi tidur, terus ada orang tidur, terus ada yang bisa terbangun, ada yang tidak loh. Kalau ada kebakaran, benar nggak? Iya, Mem. Itu gimana coba mekanismenya? Ya, jadi menarik ya. Banyak sekali yang bisa dieksplor dari satu pertanyaan. Silakan. Ayo, siapa yang mau kasih masukan? Salwa boleh, Mem? Ya, silakan. Salwa, ayo, Wak. Kalau menurut Salwa dari pusat respirasi batang otak yaitu bagian pons. Nah, di situ kan ada dua pusat, Mem. Ada pusat pneumotaktis sama pusat apneustik. Nah, kalau yang apa namanya? Kalau Apneustik ya, apneustik. apneustik. Nah, yang tadi Mem bilang berarti itu kan secara bawah sadar gitu ya, Mem. Nah, berarti itu menurut saya itu dari pusat apneustik ya, Mem. Benar nggak sih, Mem? Oke, coba kalau kerja dari pusat otak apa? Apneustik dan pneumotaktis tadi. Itu hipotalamus ya. Ada juga di pons ya, pusat nafas ya. Ayo, apneustik dan apa bedanya? Kayaknya sudah ada ya di PPT kelompok. Sudah. Ayo, apa bedanya? Kalau apneustik itu bagian bawah batang otak bawah yang memfasilitasi efek terhadap inspirasi. Oke, stop. Tar dulu. Memfasilitasi efek terhadap inspirasi. Kan kendali saraf ada dua ya. Ada medular ya, ada batang otak tadi ya. Nah, ini mengendalikan saraf terhadap inspirasi. Yang dimaksud apa? Inspirasi menarik nafas. Maksudnya apa? Yang mana nih tadi? Yang mana ini? Apneustik. Ya. Memfasilitasi efek terhadap inspirasi. Maksudnya apa? Coba kita lihat yang pneumotaktis. Kalau yang pneumotaktis membatasi durasi inspirasi. Nah, itu bedanya apa maksud saya? Oh, bedanya kalau kalau yang susah. Pneumotaktis
pneumotaksis itu kan membatasi durasi inspirasi. Jadi misalnya kita itu durasinya ada batasnya gitu, Mem. Apalagi kalau kita bahas mengenai tekanan udara dan lain sebagainya itu berhubungan gitu, Mem. Oke. Anda nafas ada apa namanya dikendalikan nggak? Bisa dikendalikan, bisa secara tidak sadar juga, Mem. Iya, betul. Pada saat tidak dikendalikan, siapa yang ngatur? Pons sama medula oblongata, Mem. Iya, pons sama medula oblongata. Terutama kalau pada pons itu yang bekerja siapa? Pusat tadi, apneustik tadi, yang memastikan bahwa pada saat ada perubahan tekanan parsial gas, kan yang disensing tekanan parsial gas ya, di dalam pembuluh darah, gitu nggak? Betul. Nah, dia akan mengirimkan sinyal ke otak nih kalau tekanan parsialnya turun supaya tetap mempertahankan inspirasi. Jadi pusat apneustik itu memfasilitasi supaya inspirasi itu akan tetap terjadi walaupun Anda tidak sadar. Gitu. Paham? Paham. Oke, kalau yang pneumotaktis apa kira-kira? Tadi terkait durasi inspirasi, apakah membutuhkan fase inspirasi yang lebih panjang terkait frekuensi misalnya ya, Anda misalnya di kondisi ketinggian gitu ya, atau tadi kadar oksigen yang sangat rendah, tetap inspirasi kan? Tapi yang mengatur bukan onset lagi, bukan apneustik lagi, tapi pneumotaktis gitu. Paham bedanya? Paham bedanya? Belum? Berarti tergantung respon sadar nggak sadarnya juga ya, Mem? Respon sadar dan tidak sadar. Kalau untuk nanti kesadar lebih ke medular ya, impuls neuron motorik supaya otot-otot inspirasi itu bisa bekerja kalau pada kondisi inspirasi. Ya. Dilihat lagi, inspirasi itu terjadi harus dengan kontraksi otot atau enggak? Enggak. Coba lihat. Yang ada, Mem. Itu kontraksi ada, diafragma, Mem. Iya. Bisa inspirasi. Kalau nggak kontraksi diafragmanya nggak akan membuka itu rongga dadanya, tekanan udaranya akan sama dengan di luar, dengan atmosfer, ya kan? Jadi inspirasi itu harus ada kontraksi diafragma dan otot interkosta, ya kan? Iya, Mem. Iya, Mem. Supaya membuka rongga dada. Diafragma kan turun ke bawah, otot interkosta itu menyebabkan rongga dada itu ke depan sehingga ruangannya lebih besar, menciptakan tekanan yang berbeda dengan luar tadi ya. Selain ada kimiawi sensor kimiawi, bisa masuklah itu udara gitu ya. Nah, tadi kalau misalnya inspirasi berarti harus dengan kontraksi otot, beda dengan ekspirasi. Sama seperti kalian niup balon. Kalau niup balon ditiup pakai tenaga kan? Iya, Mem. Nah, kalau dikempesin pakai tenaga nggak? Enggak. Enggak. Sama, paru-paru itu seperti balon. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi untuk yang pusat medular kesadaran itu dengan neuron inspirasi ya. Kemudian nanti ada ekspirasi ya, abdominal dan interkosta. Ini yang neuron ekspirasi ini terjadi atau di drive, diinduksi kalau ada ekspirasi ekspirasi kalian ngirup napas gitu. Coba saya suruh tarik napas. Farha, coba tarik napas. Farha, tarik napas yang dalam, coba Farha. Udah. Oke. Oke. Napas, Mem. Tahan. Tahan dulu, Farha. Tahan, coba.
Kalau ditahan dari tadi diminta tarik nafas yang dalam itu namanya inspirasi biasa apa inspirasi paksa? Paksa, Mem. Dipaksa. Oke. Nanti ada otot lagi yang kita akan cerita, otot yang akan berkontraksi lebih ya, tidak abdominal lagi ya, dan interkosta. Pada saat keluarin, coba keluarin, habisin, Farha. Habisin udaranya, keluarin. Udah keluar, Mem. Enggak begitu. Coba tarik dulu. Tarik, keluarin sampai habis. Oke. Kira-kira ada kontraksi enggak? Ada, Mem. Ada, Mem. Iya, di mana? Di perut. Di perut. Ya kan, makanya kok kayak bungkuk gitu ya. Nah, itu namanya ekspirasi paksa. Berusaha mengeluarkan seluruh udara yang ada di dalam paru. Nah, itu perlu otot tertentu untuk berkontraksi. Kalau yang ekspirasi biasa, tidak ada kontraksi otot. Oke, balik lagi ke yang tadi. Berarti kalau malam-malam, terus ada asap, kira-kira bagaimana? Gimana tadi? Anda sadar atau tidak sadar ada asap? Tidak sadar. Tidak sadar. Kan lagi tidur. Ya. Bicara dengan tadi korteks cerebral ya. Ada beberapa orang yang kalau tidur itu dibangunin sedikit langsung bangun. Gitu ya? Ada kan digoyang-goyang dikit? Ada kan? Tapi kebanyakan kalian mau bangun sholat subuh, ayo pada ketawa. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Alivia kan kalau mau bangunin tuh sama orang tuanya tuh kakinya sampai ditarik-tarik gitu ya, Vi? Gitu, Mem. Bener nggak? Bener ya? Iya, Mem. Bisa jadi. Pakai air disiram katanya Aji. Ya, artinya apa? Respon atau level kesadaran kalian itu berbeda-beda. Sama seperti juga kalau ada alergen dari luar. Pada saat kalian mengembangkan kesadaran yang cukup baik ya, pada saat ada asap yang masuk, itu bisa langsung menimbulkan respon. Gitu. Kalau misalnya tidak, wassalamualaikum lah. Gitu. Makanya bagaimana supaya bisa lebih alert ya, harus belajar loh, itu juga kontrol otak gitu ya. Tapi intinya tadi pertanyaannya bahwa batuk itu adalah refleks imun, refleks sistem pertahanan ya, terkait ke sistem pernafasan itu yang paling penting itu. Kemudian tadi cerita tentang batuk. Batuk itu sebenarnya bukan hanya batuk basah dan batuk kering ya. Batuk berdahak gitu ya bilangnya ya. Batuk itu kan tadi cara untuk membersihkan ya, selain karena adanya asap. Batuk kering itu biasanya terjadi kalau tidak ada slem atau lendir di saluran pernafasan. Sama seperti kalau kalian bersuara, kalau suaranya terus di saluran pernafasannya ada air, suaranya gimana jadinya? Serak, Mem. Bukan serak, blub 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 gitu kan? Iya, Mem. Ya, tidak jelas, Mem. Iya, blub 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 gitu, gelegepan tuh. Gimana bisa bersuara sambil minum? Ya kan? Ada juga masuk ke paru, ya kan? Nah, kalau di dinding-dinding saluran pernafasan itu banyak lendir ya, itu biasanya akan menciptakan batuk berdahak atau batuk tadi ya, batuk basah. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada ya berarti itu memang batuk tanpa lendir atau disebut batuk kering. Selain batuk kering dan batuk berdahak, ada juga yang disebut hemoptisis. Apa tuh? Hemoptisis. Hemo tuh apa? Hem apa? Darah. Jadi batuknya batuk berdarah. Kira-kira kenapa tuh batuk berdarah? Infeksi Karena ada kayaknya. infeksi, Mem. Gara-gara bisa karena adanya apa tadi,
tukak atau lesi di saluran pernafasan. Ya bisa karena berbagai macam hal, bisa karena virus, bisa karena bakteri dan sebagainya. Oke, yang jenis yang selanjutnya batuk apa? Gitu sambil sentrup-sentrup sambil batuk-batuk. Gitu. Itu apakah karena benda asing? Batuk pilek gitu maksudnya, Mem. Betul, batuk pilek atau iya, apa namanya? Batuk apa? Influenza. Influenza. Iya. Influenza. Iya, batuk influenza. Ya, batuk ini kan bukan karena debu, bukan karena ada yang masuk ya, atau misalnya ada lendir ya, tapi lebih ke penyebabnya virus ya. Kalau influenza ya. Iya, kan? Mem. Ya, umumnya itu virusnya golongannya rhinovirus itu kalau yang influenza. Nah, itu setiap jenis-jenis batuk itu punya gejala yang berbeda-beda tergantung tadi etiologinya. Oke, kalau batuk berdarah bisa sampai sesak nafas, demam karena adanya inflamasi. Kalau batuk pilek umumnya disertai sakit kepala, nyeri gitu-gitu ya. Ada lagi yang batuk apa tuh? Tuh apa? Yang gini nih, Mem, yang gitu, Mem. Itu namanya, tahu nggak itu namanya batuk apa? Batuk krisis keuangan, Mem. Itu namanya batuk genit. Padahal nggak batuk dibatuk-batukin gitu ya. Nah, bisa juga itu namanya batuk genit. Gitu-gitu kan ya. Oke. Ya jadi seperti itu. Ya, silakan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, kelompok 1. Saya izin menjawab pertanyaannya Lina. Ya, oke. Saya izin membacakan pertanyaannya terlebih dahulu ya, Mem. Seperti yang kita tahu, ada yang namanya transplantasi organ jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Dan manusia masih bisa hidup dengan satu ginjal. Nah, pertanyaannya Lina, apakah bisa manusia hidup dengan satu paru? Dan jika salah satu paru mengalami kerusakan, akankah mempengaruhi fisiologisnya? Jawabannya bisa, karena ketika satu paru diangkat, maka paru yang tersisa atau paru lainnya akan mengembang untuk mengambil sebagian ruang ekstra. Nah, namun hidup dengan satu paru ini biasanya dia nggak bakal mempengaruhi harapan hidup. Cuma kalau misalkan orang yang hidup dengan satu paru ini nggak akan sekuat orang yang waktu parunya masih 2 gitu. Karena biasanya mereka mengalami penurunan kemampuan bernafas sebanyak 20-30%. Sehingga mereka nggak bisa ngelakuin aktivitas-aktivitas yang berat gitu. Mereka bisa juga olahraga buat biar parunya jauh lebih sehat, cuma maksudnya bisanya olahraga ringan aja. Terus juga harus menghindari hal-hal yang bisa buat paru mereka bermasalah gitu, kayak menghindari polusi, asap kendaraan, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, ada yang mau menanggapi? Ya bisa ya, jadinya gitu ya, Ica ya? Iya, Mem. Bisa, oke. Hanya fungsinya pasti tidak seperti hidup dengan 2 paru ya, akan banyak keterbatasan karena akan ada paru yang satu itu harus bekerja untuk memenuhi ruang-ruang yang harus dipenuhi oleh tubuh gitu. Ya, kan yang paling penting dalam sistem pernapasan itu kita akan menyediakan apa? Menyediakan apa? Oksigen. Iya, parunya cuma satu, tapi sel-sel tubuhnya semua kan sama ya. Jadi dengan satu paru itu dia harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan tadi yang masih tetap sama. Oke, masih ada yang mau menanggapi? Silakan. Izin menanggapi, Mem. Ya, Ami. Ya, jadi sebetulnya memang bisa terjadi penurunan kita kerja parunya, tapi sebetulnya kalaupun dengan exercise gitu, dengan latihan terus-menerus nanti bisa kayak normal juga kerja parunya gitu. Soalnya ada juga atlet-atlet yang mereka punya satu paru tapi masih bisa
bekerja seperti orang normal gitu, masih bisa menjalani karir atletnya gitu. Itu aja sih, Mem. Oke. Jadi tadi dengan satu paru tapi masih bisa jadi atlet itu PR sangat besar. Ya karena dengan satu paru itu pasti satu kapasitas udara bernafas lebih menurun. Artinya apa? Kapasitas parunya kan juga turun kan ya tadi ya. Jadi kapasitas udara bernafasnya lebih turun kan. Artinya apa? Butuh waktu yang lebih, Mem. Iya, butuh waktu adaptasi. Iya, butuh waktu adaptasi. Butuh waktu yang sangat cepat untuk bisa memenuhi tadi kapasitas paru yang sedikit. Artinya yang akan terjadi umumnya ya di awal-awal itu akan terjadi peningkatan inspirasi. Karena tadi ya fungsi parunya menurun, kapasitasnya juga menurun. Kapasitas kan terkait dengan volume udara ya. Volume udara pernafasan. Kan masih ingat kan sampai berapa volume total? Berapa volume total udara pernafasan? Apa ayo? Berapa volume total udara pernafasan? 1.500 cc. 1.500 cc. Berapa? Ada nggak tadi ya di kelompoknya ini belum ya? 4.500 tadi, Mem. 4.500, Mem, rata-rata. 4.500, Mem. Oke. Ada ya di kelompok penyaji ya? Kayaknya belum ya. Belum ya? Belum ada di PPT-nya ya? Belum kan? Belum, Mem. Oke. Nanti ditambahkan apa yang disebut dengan kapasitas total, kapasitas vital, kapasitas residu. Oke, kapasitas total bisa sampai 4.500. Tapi udara yang keluar masuk itu berapa? Berapa? 500 cc ya, Mem. 500, Mem. Udara keluar masuk? Apa? Keluar masuk yang gimana, Mem? Yang semuanya, Mem? Yang kapasitas vital itu? Iya, berapa? Udara yang bisa keluar yang biasanya keluar masuk? 500 masuk 500. Iya kan? Yang dipakai. Yang bukan dengan paksa ya? Bukan dengan paksa. 500. Berapa yo? Ayo, berapa? Nanti ditambahin ya PPT-nya. Iya, Mem. Ya terkait ini masih banyak soalnya nanti. Ya termasuk tadi ruang rugi ya, ada ruang rugi namanya. Jadi ada beberapa di saluran pernafasan itu kan nggak semuanya keluar dan nggak semua masuk. Ya contoh ada yang tertinggal di saluran pernafasan atas, di faring misalnya gitu. Nah itu nanti termasuk perhitungan seperti itu. Oke, berapa coba? 500, Mem. Kalau pernafasan biasa. Pernafasan biasa? 500. Kok bukan yang dipaksa, Mem ya? Iya. Volume namanya? Volume Tidal, Mem. Tidal. Iya, volume tidal bisa mencapai 500. Ya, bisa sampai 500 ya. Oke, nah itu kan keluar masuk, tapi tetap ada yang akan tadi kapasitas ruang rugi. Nah, tadi terkait fungsinya, kapas tidalnya keluar masuk 500. Kemudian parunya tadi cuma 1. Bisa nggak memenuhi tadi yang 4.500? Bisa, tapi sulit, Mem. Bisa. Perlu kerja keras. Dipaksain juga, Mem. Iya, betul. Ya, jadi tadi yang dibilang butuh apa? Adaptasi yang sangat lama. Gitu, ya, tidak bisa cepat karena tadi terkait otot-otot juga kan ya. Terkait kapasitas dari sel-sel paru. Banyak sekali yang harus dipikirkan sehingga kalau misalnya sudah hidup dengan satu paru, banyak yang harus dihindari. Olahraga berat itu sudah tidak boleh. Kemudian paparan dengan asap rokok, asap kendaraan itu juga sebaiknya
diminimalisir. Ya, karena resikonya seperti itu, ya. Ya, tapi prinsipnya tadi seperti sudah dikatakan oleh kelompok penyaji ya, Ica ya. Oh, ada yang pakai ini ya chat ya jawabnya ya. Ya, prinsipnya boleh saja, bisa saja hidup dengan satu paru. Sama seperti di ginjal kan ya. Bisa nggak hidup dengan satu ginjal? Bisa, Mem. Bisa. Bisa, tapi dia kan tetap harus memenuhi kebutuhan dari seluruh tubuh, sehingga kerjanya pasti akan meningkat. Pada suatu masa dia akan jenuh kan ya, kayak balon ditiup, dikempesin, ditiup, dikempesin, ditiup, dikempesin. Ada masanya dia ditiup, tidak mau, karetnya nggak mau ngembang gitu kan ya? Ya kan? Iya, Benar nggak? Iya. Iya. Sudah tidak elastis ya. Kalau di paru sel-selnya itu bebannya sudah diambang tertinggi yang tidak bisa lagi ditolerir oleh sel paru tersebut. Nah, itu yang berbahaya. Oke, jadi memang harus dengan pengawasan ketat. Oke, ya silakan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Mungkin sekalian saya menjawab pertanyaan dari Velana ya, Mem. Pertanyaan siapa? Velana, Mem. Oke, Velana. Ada lagi Haifa nih ya, belum ya? Iya, Mem. Oke, ya, ayo. Nah, Velana bertanya, apa perbedaan dari pneumosit tipe 1 dan juga pneumosit tipe 2? Nah, jadi sebenarnya ini tadi udah di PPT udah sempat dijelasin, tapi mungkin saya jelasin kembali mengenai perbedaan dari pneumosit tipe 1 dan juga pneumosit tipe 2. Di mana pneumosit tipe 1 ini merupakan nama lainnya adalah small alveolar epitel cell yang merupakan lapisan yang sangat tipis yang melapisi permukaan alveolus. Nah, tipe ini merupakan 95% dari epitel pembatas alveoli, yang fungsi utamanya adalah untuk membentuk suar dengan ketebalan minimal yang dapat dilalui gas dengan mudah. Sedangkan sel tipe 2 atau nama lainnya adalah large alveolar cell, sel ini berada di membran basal ya, dan memiliki plasma bervesikel yang disebabkan oleh adanya badan lamela, di mana badan lamela ini akan menghasilkan materi yang menyebar di atas permukaan alveolus berupa surfaktan paru, di mana fungsi dari surfaktan parunya ini adalah untuk menurunkan tegangan permukaan pada alveolus di dalam paru-paru. Nah, tanpa adanya surfaktan ini, kalau jumlahnya nggak cukup, maka alveolus tersebut akan kaku, lengket, dan juga sulit untuk mengembang. Itu, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan, boleh? Ayo, silakan. Silakan. Ya, jadi kalau yang pneumosit tipe 1 ini dia melapisi secara menyebar dan juga menutupi lebih dari 90% daerah permukaan. Nah, tapi sedangkan yang pneumosit tipe 2, dia bertanggung jawab terhadap sekresi surfaktan. Nah, surfaktan itu sendiri apa? Jadi, surfaktan itu zat lipoprotein yang dapat mengurangi tegangan permukaan dan juga mengurangi resistensi terhadap pengembangan pada waktu inspirasi. Mungkin itu ya tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Priscilla. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menambahkan? Lain lagi, silakan. Type 1 alveolar cell ya, alveolar type 1 cell pneumosit 1 sama alveolar type 2 cell ya, sel alveolar tipe 1 dan tipe 2 ya, ini ya pneumosit ya. Ya, betul? Betulkah begitu? Ya, betul, Mem. Ya, Mem. Jadi
bagaimana bisa terjadi pertukaran atau difusi gas di alveolus? Siapa yang bertanggung jawab? Yang bisa memungkinkan itu terjadi? Darah, Mem. Ya, Pak? Darah merah. Kapiler, Mem. Ya, pembuluh kapiler. Kalau di alveolus? Kalau di alveolus? Sel pneumosit ini bukan sih, Mem? Pertukaran gas. Pertukaran gas antara alveolus dengan siapa? Coba. Darah sama oksigen. Darah merah, Mem. Iya. Ya, dengan sel darah. Yang memungkinkan itu terjadi di alveolus siapa? Membran respirasi. Membran respirasi adakah di alveolus? Ada. Siapakah dia? Kenapa, Mem? Halo, Salwa? Ya. Alveoli. Iya, di alveolus siapa yang memungkinkan itu? Di alveoli. Dindingnya ya? Iya. Lah itu tadi siapa namanya? Pneumosit 1 dan 2, Mem. Pneumosit tipe 1 dan 2, Mem. Iya, pneumosit 1 saja. Yang 2 itu kan menghasilkan surfaktan. Ya, tipe 1 itu tadi apa kata temennya? Apa tadi kata penyaji, coba? Dia menempati 95% alveoli. Menempati 95% alveoli. Oke, lalu? Ya. Lapisan tertipis, Mem. That's it, itu intinya, lapisan tertipis. Sehingga tadi pertukaran bisa terjadi karena membrannya yang sangat tipis. Ya, jadi sel type 1 tadi itu yang bukan bertanggung jawab, yang membuat alveoli itu menjadi unit fungsional dari paru. Ya, struktur dari type 1 pneumosit itu. Ya, kalau untuk yang pneumosit tipe 2 itu akan fungsinya berbeda lagi. Tadi terkait dengan menghasilkan surfaktan lipoprotein, namanya surfaktan. Untuk apa surfaktan? Untuk apa surfaktan? Untuk menurunkan tegangan permukaan pada alveolus di dalam paru-paru, Mem. Iya, menurunkan tegangan permukaan. Untuk apa diturunkan tegangan permukaannya? Kalau yang saya baca mencegah atelektasis atau kolaps pada alveolus, Mem. Oke, apakah itu tegangan permukaan? Tegangan permukaan. Saat kontraksi bernafas bukan sih, Mem? Tegangan permukaan itu apa sih? Kontraksi. Kontraksi. Kalau tegangan permukaan tuh lebih ke gaya sih, Mem, gaya tarik menarik kalau di fisikanya ya. Iya, betul. Kalau misalnya air sama minyak kalian jadiin satu, nyatu nggak? Enggak. Terus dikasih sabun bisa nyatu? Bisa, Mem. Soalnya bisa menurunkan fungsinya sabun? Iya, menurunkan tegangan permukaan. Gitu. Artinya dia yang memungkinkan tadi gas-gas tadi bisa berdifusi, iya, ke darah. Iya, wow, amazing, subhanallah ya. Keren ya. Tuh diciptakan sampai ya, dan kalian tahu nggak alveolus kalian itu kalau dibentangkan sebesar apa? Kapiler darahnya nggak sih, Mem? Kalau yang dibentangkan itu seluas berapa kali bumi itu? Nggak sampai seluas berapa kali bumi. Gede banget. Alveolus. Alveolus. Darahnya. No, alveolus kalian, masing-masing kalian kan punya parunya dua bagian kan, kanan kiri, gitu kan, ada 5 lobus.
gitu kan. Nah, kemudian itu kan dari bronkus kan bronkiolus sampai terminal sampai ke alveolus kan. Itu kan yang paling ujung kan dari cabang bronkus kan. Alveolus betul? Oke, alveolus kan. Berarti kebayang nggak kira-kira ada berapa cabang bronkus di kanan, berapa cabang bronkus di kiri? Coba ada gambarnya kok tadi kelompok. Coba. Banyak di kanan, Mem. Banyakan yang di kanan. Oke, banyakan yang di kanan atau yang di kiri? Paru-paru yang lebih besar tuh di kanan kan ya? Kanan. Ayo. Yang kanan ada berapa lobusnya? 3 ya, Mem. Kanan 3, di kiri ada? Kalau di kiri 2. Kenapa di kiri ada 2? Ada jantung. Betul, ruangannya sudah terisi oleh jantung. Ya, jadi sudah didesain sedemikian rupa supaya itu persneling itu muat di dalam. Subhanallah ya. Nah, terus tadi lobus-lobus itu tadi di dalamnya ada percabangan bronkus kan, bronkus sampai bronkiolus terminal sampai alveolus. Nah, berarti kan ada minimal kalau bronkus, bronkiolus sampai terminal sampai alveolus itu kira-kira alveolusnya seberapa banyak ya? Banyak banget gak sih, Mem? Banyak. Banyak banget, Mem. Banyak banget. Banyak banget. Kalau dibentangkan itu seluas lapangan bola. Oh, bola. Lapangan bola berapa luasnya ya? Berapa lapangan bola luasnya? Saya nggak pernah main bola. Coba berapa? Iya. Ini saya googling, Mem, coba. 11 kali 12 meter ya? 110, Mem. 11 kali 10 meter ya? Ya, 110 meter. Subhanallah ya. Itu didesain sedemikian supaya area pertukaran gasnya itu sangat luas. Paham kenapa? Karena ada 300 juta alveolus. Iya, ada sampai 300 juta alveolus yang kalau ditebar itu bisa sampai tadi seluas lapangan bola, supaya memastikan bahwa pertukaran udaranya itu bisa terjadi sangat banyak yang bisa bertukar. Jadi ya memperluas area permukaan. Ya, tapi didesain dalam bentuk koil seperti anggur. Ya kan? Seperti anggur kan dia ya. Hanya untuk mencegah tadi ya tegang permukaan tadi selain untuk memudahkan untuk mencegah kolaps antar alveoli karena gesekan, surfaktan juga ikut berperan. Gitu. Ya, supaya menurunkan juga gesekan antara alveolus satu dengan alveolus yang lain. Ya kan, jadi kebayangkan bagaimana mereka tersusunnya sangat rapat gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian tadi terkait hal itu, kalau misalnya ada satu alveolus yang tidak berfungsi, apa yang terjadi? Tidak bisa terjadi pertukaran ya. Kan alveolusnya banyak. Mau pertanyaan, Mem? Kalau nggak kalau ada satu alveolus yang kolaps, hasil dari oksigennya berkurang, tapi nggak begitu mempengaruhi gitu loh, Mem. Iya. Masih banyak alveolus yang lain karena dia ada yang namanya pembuluh kolateral yang menghubungkan antara satu alveolus dengan alveolus yang lain. Begitu. Ya. Jadi nanti sambil dilihat lagi. Tapi kalau dalam kondisi tertentu, misalnya perokok, kolapsnya alveolus. Kalau perokok itu nikotin itu memberi efeknya pada alveolus ya. Bukan beda kalau batuk tadi di faring. Oke, saluran pernafasan atas. Tapi kalau ini pada alveolus. Sehingga apa jadinya kalau perokok? Aduh, saya mau buka kamera. Nggak bisa ini. Rusak ntar alveolusnya berarti. Sulit bernapas, Mem.
Ya, sulit bernafasnya bukan karena otot parunya tidak mengembang, tapi karena tidak ada atau minimnya pertukaran gas. Paham ya? Aduh. Paham, Mem. Gitu. Ya, ngelek-ngelek deh kalau buka kamera. Oke, jadi seperti itu. Ya, nanti kalian bicara tentang gangguan juga dilihat level gangguannya. Karena saluran pernafasan tadi dari mulai hidung sampai ke bawah kan ya, sampai ke paru. Gitu. Kalau tadi batuk masih saluran pernafasan yang atas. Itu salah satu respon. Kalau asma? Asma tuh di otot sih, Mem. Di mana coba? Di ototnya, Mem. Kalau asma. Di bronkus. Bronkus ya? Yes, di bronkus. Yang penyempitan itu, Mem, ya? Bukan? Peradang ya, Mem, ya? Kenapa? Yang penyempitan peradangan bronkus. Ya, beda lagi dengan bronkitis ya. Kalau asma karena alergen, sehingga menginduksi pelepasan histamin. Histamin itu nanti akan membentuk lendir di bronkus. Jadi kalau napas kan bunyi, karena ada udara yang harusnya keluar masuk itu tertahan oleh bronkus yang tadi, karena induksi alergen. Ini gangguan sistem imun juga sebenarnya, tapi terkait pernafasan. Oke, kalau bronkitis tadi peradangan pada bronkus, jadi di bronkus. Kalau cerita TBC, tuberkulosis, berarti level gangguannya ada di, jelek banget sebenarnya. Level gangguannya ada di jaringan itu, di sel-selnya, kalau kayak gitu. Iya, di paru ya, di jaringan parunya. Makanya kalau dilihat di ronsen, parunya yang di ronsen dilihat. Gitu. Oke, jadi itu terkait dengan level gangguan yang terjadi. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi, silakan. Atau masih ya, kenapa Salwa? Masih ada 2 pertanyaan. Oke, 2 pertanyaan. Ya, silakan. Saya langsung jawab dari pertanyaan Haifa. Mengapa orang yang mempunyai gejala sinusitis seringkali mempunyai masalah pembekakan konka pada rongga hidung sehingga menyebabkan sulit bernafas? Jadi yang perlu kita ketahui, sinusitis itu merupakan inflamasi atau peradangan pada dinding sinus atau jaringan yang melapisi sinus gitu. Nah, sinus sendiri itu merupakan rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Sinus itu juga ada menurut letaknya ada bermacam-macam nih. Ada untuk yang ini yang di saluran pernafasan aja ya. Ada sinus paranasal, yaitu rongga yang terdapat pada tulang-tulang wajah, di dahi tepatnya. Lalu ada sinus etmoid di pangkal hidung. Lalu ada sinus maksilari di pipi kanan dan kiri dekat hidung. Lalu ada sinus stenoid, yaitu di belakang sinus etmoid tadi, di belakang pangkal hidung gitu. Nah, mengapa sinus ini mempunyai masalah pembekakan konka? Karena tadi Haifa ada inflamasi dan peradangan, jadi menimbulkan pembengkakan rongganya gitu. Jadi secara nggak langsung konkanya pun akan terpengaruh karena pembengkakan tersebut. Nah, kenapa menyulitkan bernafas si sinusitis ini? Karena saat penyumbatan sinus itu tuh bisa terjadi bermacam-macam. Ada karena flu biasa atau karena rinitis alergi, bisa juga karena ada polip atau ada septum yang menyimpang atau pergeseran di rongga hidung. Jadi menyebabkan si sinusitis ini gitu. Nah, untuk tahu bedanya antara sinus dengan flu biasa, jadi kalau sinusitis itu saluran tadi sinusnya yang tersumbat, sedangkan kalau flu, kalau sinusitis itu disebabkan oleh infeksi bakteri pada rongga sinus, sedangkan flu disebabkan infeksi virus yang menyebabkan produksi lendir hidung gitu. Nah, sinus ini juga berlendir karena dia di sinus sendiri itu fungsinya menghasilkan lendir gitu untuk menjaga kehangatan
pernafasan atau hidung gitu. Ada yang ingin ditambahkan? Ya, silakan yang mau menambahkan. Silakan. Mem, mau nanya, Mem. Ya. Karena kan takutnya nanti di luar topik dari kelompok ya. Kalau misalkan kayak sinus terus ada bengkaknya gitu, itu membahayakan nggak sih Mem, sebenarnya? Oke. Tadi kan sama pertanyaan temennya itu tadi ya. Iya sih. Tapi maksudnya kayak apakah masih nggak apa-apa gitu, Mem? Keluhannya itu biasanya nyeri, sakit kepala gitu. Nah, kalau misalnya dalam beberapa kasus sudah sangat berat ya peradangannya, tadi akan terjadi pembengkakan karena ada tadi kan inflamasi itu karena apa namanya reaksi zat dari luar itu, inflamasi itu bisa menginduksi tumor, rubor, kalor, dolor, fungsiolaesa namanya. Jadi kemerahan, pembengkakan, kemudian panas, penurunan fungsi, gitu. Ya sehingga nggak bisa mencium wangi, nggak bisa mendeteksi aroma, gitu. Nah itu bisa menekan apa namanya, bukan menekan, menstimulasi tadi ya karena pembengkakan tadi, stimulasi saraf nyeri meningkat. Jadi semakin nyeri ya itu. Nah yang bahaya itu kalau itu sudah sangat berat. Tuh, ya. Nah, harus dipahami dulu pertama, sinus ya, bukan sinusitis. Sinus. Sinus itu apa sih? Rongga. Rongga yang buat sekresi telanjang-telanjang gitu Mem di hidung. Iya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang bisa kasih masukan? Apa itu si sinus? Ada di mana tuh ya? Di hidung. Di hidung, hanya di hidung. Bagian belakang tulang nasalnya. Ya, sebenarnya tadi sinus tadi kan rongga ya terletak sebagian besar ada di wajah ya. Di wajah bukan hanya di hidung karena ada yang namanya sinus maxillaris, frontalis, ethmoidalis, sphenoidalis gitu. Ya, nah itu memang berisi cairan. Ya, tapi ini punya apa namanya saluran ke hidung memang gitu ya. Jadi kalau misalnya ada infeksi daerah hidung biasanya bisa merambat ke sinus. Gitu. Ya, infeksinya bisa karena tadi kuman atau virus dan sebagainya. Ya sehingga ada yang manifestasinya tadi terkait dengan area hidung, padahal tadi dia ada di seluruh wajah. Ya, selain tadi itu rongga-rongga tadi fungsinya itu tadi mengurangi beban pada tengkorak. Jadi tengkorak kepala kalian tuh ada sinus-sinusnya itu untuk mengurangi beratnya. Pernah lihat tengkorak orang yang sudah meninggal? Enggak usah deh, Phantom yang waktu di SMA. Pernah Mem, yang replika. Iya. Ya kan? Iya lah, itu kan hidungnya kelihatannya bolongnya besar banget gitu ya. Karena itu ada tadi rongga-rongga itu, gitu. Oke, tadi kalau misalnya sinus membengkak itu biasanya kenapa ya? Tadi coba saya sudah ulas. Karena bakteri. Ya tadi kalau dia sudah membengkak berarti terjadi peradangan yang cukup serius gitu. Kalau kondisi tertentu biasanya tidak akan membengkak ya, walaupun ada cairannya di situ. Kalau sudah seperti itu menghalangi jalan napas, semakin banyak
lendirnya kalau semakin terinfeksi, lendirnya semakin banyak, berubah warna dari kuning hijau sampai hijau seperti itu ya. Kalau udah hijaunya terlalu pekat berarti infeksinya infeksi berat, sehingga harus segera ditangani dokter. Gitu. Mau nanya, Mem. Jadi saya kalau di rumah tuh ya setiap berapa hari sekali gitu ya, itu kadang tuh suka buat nasal spray gitu, Mem. Jadi yang pakai air hangat sama air garam gitu kan. Nah, itu saya pernah baca kalau itu saya nonton YouTube terus saya terapin. Nah, itu emang enak sih, Mem. Itu katanya bisa buat mencegah sinusitis kan. Sama kalau kita lagi pilek, bener-bener pilek dia nggak bisa napas gitu kalau mau tidur, itu kayak harus pakai itu buat ngeluarin semua lendirnya di hidung kan. Nah, itu kan pakai air garam sama air hangat, Mem ya. Terus katanya bisa buat ngebunuh bakteri. Nah, sebenarnya garam yang ngebunuh bakteri itu karena air hangatnya itu atau karena garamnya itu, Mem? Atau karena emang garam ini bisa memperkuat tubuh kita, imun tubuh kita buat ngelawan bakteri itu, Mem? Bagaimana, Mem? Dari nasal spray ini. Oke, kalau garam, kalau air panas, air hangat atau air panas? Air hangat, Mem, air panas sakit, Mem. Kira-kira kan kalian yang belajar nih mikrobiologi. Kalau microbes itu matinya suhu berapa? Oh, berarti karena suhu juga, Mem ya? Soalnya belum belajar sih di sini, di mikro, belum sampai sana. Iya, microbes itu kira-kira tidak bertahan di suhu berapa? Kayak di atas 4. Suhu berapa kira-kira? Di titik didih nggak sih, Mel? 100 derajat Celcius. 100 derajat? 65 derajat sih, Mem. 65 kalau WHO. Dari WHO. Iya, 40 sampai 75 sebenarnya ya. Tapi ada bakteri termofilik loh yang bisa tahan di suhu yang sangat ekstrim, yang ada di kawah-kawah gunung. Nah, itu ntar kalian belajar di mikrobiologi, jangan di sini. Ya. Nah, itu sebabnya kalian kan kalau lagi mau bikin mie ngerebus, iya, supaya bakteri-bakterinya juga ikut mati. Nah, kalau pada tadi nasal spray, apakah suhunya tadi menurut kalian sudah cukup bisa membunuh bakteri? Itu tergantung air hangat yang kalian pakai ya. Itu kan ya. Kalau NaCl apa fungsinya kira-kira? Garam buat netral sih kalau netral enggak. Garam terhadap membrannya bakteri. Bagaimana? Merusak dinding sel bakterinya, Mem. Menghambat pertumbuhan bakteri, ya kan? Karena airnya kan itu kan hipertonik ya. Proses osmotik kan. Oh iya, hipertonik. Karena ada garamnya. Iya, ada garamnya kan. Jadi selnya mengkerut, Mem. Bisa. Iya, selnya jadi akan mengkerut nantinya gitu. Diharapkan sih seperti itu ya. Tadi air hangat juga untuk mengentalkan lendir mungkin ya yang ada di saluran pernapasan. Ya, itu pastinya. Tapi tidak bukan spesifik untuk yang bakterinya. NaCl-nya mungkin yang lebih ke arah bakterinya. Gitu. Oke? Ya, jadi tapi NaCl-nya konsentrasinya harus diperhatikan, ada konsentrasi tertentu yang memang punya daya hambat terhadap bakteri. Gitu ya. Berarti memang kalau buat yang lendir di daerah dekat sinus itu yang kita bisa nasal spray itu berarti lebih ke fungsi dari air hangat itu, Mem ya. Harusnya nggak pakai garam juga bisa ya buat ngeluarin lendir itu. Iya. Malah kalau beberapa praktek dengan itu loh, nggak usah di spray tapi cukup uap yang dihirup pakai kayu putih, pakai air hangat. Iya, kayak di spa itu ya. Nah, itu efektif mencairkan lendir di hidung. Tuh, ya. Oke, ada lagi? Masih ada satu pertanyaan ya, belum terjawab ya? Udah semua? Masih ada satu, Mem. Agung akan jawab, Mem. Oke, ya, silakan. Waktunya 5 menit lagi. Ya. Lisa bertanya, bagaimana mekanisme pernapasan terkait tekanan oksigen pada paru-paru dan apa saja faktornya. Nah, mungkin kalau tekanan
tekanan pada paru-paru itu maksudnya gimana nih ya? Saya agak kurang nangkep ya. Maksud pertanyaannya gimana, Lis? Kelompok paham nggak pertanyaannya? Agak kurang ini sih, Mem. Bagaimana mekanisme pernapasan terkait tekanan oksigen pada paru-paru dan apa saja faktornya? Ini maksudnya mungkin kali, Mem. Tekanan udara itu, Gung, paru-paru, Gung. Mungkin gini, Mem. Kan di pengaturan respirasi itu kan yang diatur kan oleh medula oblongata sama pons. Nah, yang merupakan bagian batang otak. Tolong itu ya dilanjut ya, saya ada telepon penting. Nah, misalnya gini, Lisa dan teman-teman, ketika peningkatan kadar karbon dioksida dalam darah, yaitu dalam bentuk asam karbonat, terus tingkat pH darah turun, nah hal ini dapat menyebabkan medula mengirimkan impuls ke saraf, kemudian ke diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk untuk berkontraksi dan meningkatkan laju pernapasan. Begitu, Lisa. Paham nggak, Lis? Lisa ada nggak? Lisa kan tadi agak jaringan, Gung. Oh, berarti intinya kalau ini tuh lebih ke pada saat tadi ya, yang asam karbonat yang ada di darah itu nggak sih? Maksudnya? Iya. Segini darah itu kan berarti. Misalkan ada peningkatan kadar karbon dioksida dalam darah yang bentuknya asam karbonat sama tingkat pH darah turun. Nah, itu nanti medula oblongata mengirimkan impuls atau rangsang ke saraf, kemudian ke saraf yang ada di diafragma. Nah, kemudian otot-otot antar tulangnya itu akan berkontraksi dan meningkatkan laju pernapasan. Gitu, Ji. Oh, berarti karena ada perbedaan tekanan dari yang kandungan oksigen sama CO2 di darah itu ngirim sinyal ke ini ya, ke otak ya? Iya. Oh, oke. Lisa, kita lagi jaringan. Selain itu mau nambahin deh sedikit. Ini mengenai tekanan parsial sih. Jadi kan kalau misalnya tekanan udara dalam paru-paru sama tekanan udara di luar itu kan sama ya. Kalau nggak napas nih, terus saat kita inspirasikan tekanan di dalam paru-parunya lebih kecil dibanding tekanan atmosfer. Jadi udaranya masuk ke alveoli gitu. Sedangkan kalau saat kita mengeluarkan nafas, tekanan paru-parunya meningkat. Jadi udaranya didorong dari paru-paru keluar. Gitu sih, itu cuma buat nambahin tekanan parsial dia inhale sama exhale aja sih. Ada yang ingin menambahin? Oke, sudahkah? Apa tadi? Ini, Mem, bagaimana mekanisme pernapasan terkait tekanan oksigen pada paru-paru. Mungkin ini, Mem, pertanyaannya Lisa tuh ini yang tadi yang seperti bahasan di pertama tadi yang medula dan spons itu yang mengatur respirasi. Misalkan adanya peningkatan karbon dioksida dalam darah, terus peningkatan pH dalam darah turun. Terus hal ini dapat menyebabkan medula mengirimkan impuls saraf ke diafragma dan otot-otot antar tulang rusuk untuk berkontraksi dan meningkatkan laju pernapasan. Itu, Mem, kalau dari saya. Ya, jadi tadi kalau pada kondisi
Seperti itu tadi dua kontrol pusat bernafas itu akan bekerja ya. Nah, tadi terkait sensing. Yang di sensing kalian perhatikan bahwa yang di sensing itu adalah PCO2 bukan PO2. Oke? Peningkatan tekanan parsial gas CO2. CO2 itu kan dalam tubuh itu berada dalam bentuk apa? Asam karbonat nih. Asam bikarbonat. Iya, bikarbonat gitu. Ya, sehingga kalau PCO2-nya meningkat, bagaimana pH-nya? Jadi asam nih. Iya, betul. Dan peningkatan pH darah ya, jadi menjadi lebih asam. Tuh, ya jadi itu yang disensing oleh pusat kontrol pernafasan. Oke, sehingga tadi menginduksi motor-motor neuron inspirasi yang sudah kita bahas sebelumnya di awal tadi. Oke? Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah cukup? Dari saya sudah cukup, Mem. Oke. Ya, Cukup, tadi coba tolong nanti ditambahkan kelompok penyaji untuk kapasitas paru. Yang belum masuk itu kapasitas paru. Oke, untuk selebihnya insya Allah semua sudah ada di situ. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk hari ini. Jangan lupa recordingnya dikirim ke grup ya, yang pertemuan lalu juga ya, Awalia ya. Pertemuan lalu yang record Mem ya, Mem? Sudah saya kirim belum ya di grup? Belum ya? Oh ya udah, nanti saya coba cek. Okay. Mem, untuk pertemuan selanjutnya kita UTS ya, Mem? Iya, betul. Sistemnya gimana ya, Mem? Nanti saya coba koordinasi lagi ya, karena saya lihat kalau dengan Pak Rusdi kan gimana mekanismenya? Kalau dengan Pak Rusdi pembelajarannya? Presentasi langsung gitu, Mem. Habis itu diskusi. Oh, sama dengan Pak Ref ya? Iya. Saya lihat ada kasus yang diberikan ya sama Bapak. Oh, kalau UTS, Mem. Enggak, kasus. Ada kasus? Kasus kayaknya enggak deh. Lagi pembelajaran gitu enggak ada, Mem, kayaknya. Oh, oke. Tar dulu. Apa saya salah ini ya? Ini pagi-pagi ini tadi aku proses batuk. Oh, berarti bukan di kelas ini. Tar dulu, sebentar. Agak berbeda soalnya ya. Saya coba koordinasikan deh dengan Pak Ref dan Pak Rusdi dulu ya untuk UTS. Materinya sampai yang terakhir ya, sesuai dengan jadwal. Baik, Mem. Mind map pertanyaan, mind map. Anda diminta membuat mind map enggak? Enggak, Mem. Enggak, Mem. Saya. Oke, berarti memang berbeda kelas kelasnya. Oke. Mungkin nanti bisa minta bantuan selama diskusi. Kalian kan sudah mencatat ya pertanyaan-pertanyaan dari temannya gitu ya. Dari mulai presentasi yang dengan Pak Ref yang pertemuan pertama. Mungkin nanti tolong minta dibantu notulensinya, di-share juga di Google Class. Oke, terkait pertanyaan-pertanyaan dan diskusi yang sudah berkembang di saat sesi diskusi. Oke, jadi untuk mempermudah untuk UTS nanti. Oke? Oke, Mem. Baik. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk hari ini. Mohon maaf ya ampun, saya kelupaan ngirimnya itu ya, metabolisme aerob anaerob ya. Iya, Mem. Oke. Iya, Mem. Oke, nanti saya kirim sebelum UTS, insya Allah. Ya, mudah-mudahan hari ini. Oke, ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, saya tutup ya.